Info terbaru, kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang, terungkap isi percakapan Yosef dan Anjas via WA. Namun sebelum lanjut, jangan lupa subscribe dan tekan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan berita terupdate dari channel ini. Kalau kalian sudah subscribe, mari kita lanjut dan tonton video ini sampai habis ya. Kurang beberapa hari lagi menjelang akhir tahun, kasus perampasan nyawa ibu dan anak di Subang hingga kini masih belum terungkap. Pelaku, dalang, dan mereka yang mengetahui peristiwa tersebut masih misterius. Sampai hari ini, Selasa 28 Desember 2021, tim penyidik Polda Jabar masih belum juga menetapkan serta mengumumkan siapa tersangkanya. Padahal 55 saksi sudah menjalani pemeriksaan. Staf pengajar di Thailand, Anjas, baru-baru ini akhirnya bersedia mengobrol dengan Yosef lewat pesan singkat WhatsApp. Videonya yang berjudul Rekaman Perdebatan dengan Yosef tayang di kanal YouTube Anjas di Thailand 25 Desember 2021. Diketahui sebelumnya, Anjas merupakan citizen jurnalis atau jurnalisme warga, tidak ingin berbicara dengan Yosef sebab dirinya masih curiga dengan dugaan keterlibatan Yosef dalam kasus Subang serta khawatir pembicaraannya akan menjadi drama. Apakah aku masih menaruh curiga terhadap Pak Yosef? Secara pribadi iya, tapi yang berhak memutuskan bahwa seseorang itu pelakunya hanya penyidik, ujar Anjas. Akan tetapi, Anjas kemudian setuju dihubungkan dengan Yosef lewat seseorang yang waktu itu sedang bersama Yosef. Dituturkan Anjas, saat itu dirinya ditawari untuk bisa berbicara dengan Yosef dan menanyakan hal-hal terkait kasus perampasan nyawa ibu dan anak di Subang. Kemudian Anjas mengajukan 2 pertanyaan kepada Yosef lewat aplikasi WhatsApp atau WA. Berikut ini 2 pertanyaan yang disodorkan Anjas kepada Yosef. Pak Yosef, bolehkah saya beberapa pertanyaan untuk ditayangkan di YouTube? 1. Jadi, HP yang Bapak lihat saat disodorkan penyidik yang menurut pengacara HP Amel, itu HP yang merek apa? 2. Saat Bapak ditunjukkan foto nasi goreng di lokasi, itu nasi gorengnya apakah sesuai kebiasaan makan kedua almarhumah atau bukan? 2 hal itu masih belum jelas di media massa, Pak. Berikut jawaban dari Yosef terhadap pertanyaan Anjas tersebut. HP yang dilibatkan pada waktu itu ada 2 milik Neng Amel, 1 Samsung M30 yang sudah lama rusak, 2 HP Vivo dari Amel dikasihkan kepada mamahnya, terus dikasihkan sama Danu. Itu yang ada, yang lain tidak ada, punya mamahnya, dan ketiga punya Amel belum ada. 2. Itu makanan yang disajikan tidak sesuai dengan kebiasaan Neng Amel. Kalau dan waktu saya mau berangkat itu tidak ada makanan di atas meja makan. Saya tidak makan di rumah waktu itu. Maka waktu saya pulang di rumah Mimin, saya buat nasi goreng sendiri jam 1.00 malam. Berarti HP yang dipegang Tuti Suhartini dan 3 HP milik Amel tidak ada alias masih belum ditemukan berdasarkan analisis Anjas terhadap keterangan Yosef tersebut. Sudah fix, clear masalah ini. Sepertinya data dari HP ini sulit didapatkan. Kayaknya pelaku sudah berhasil melenyapkan ketiga HP tersebut. Itu asumsi yang aku dapatkan dari pernyataan ini. Tapi yakin penyidik memiliki data yang jauh lebih lengkap dibandingkan ini semua, tutur Anjas. Mengenai penjelasan Yosef tentang foto nasi goreng, dianalisis Anjas bahwa makanan nasi goreng yang tersisa tersebut bukanlah kebiasaan makan Amel dan Tuti. Dari sini ada dugaan yang makan saat itu ada hubungan dengan pelaku, ucap Anjas. Apabila pernyataan dari Yosef benar, Anjas menilai hal tersebut sejalan dengan pernyataan sejumlah saksi yang sudah melihat 5 sosok di TKP. 2 diantaranya merupakan Tuti Suhartini dan Amel, dan 3 tamu tersebut adalah 2 laki-laki dan 1 wanita.
Kemungkinan besar yang makan nasi goreng adalah tamu yang datang malam itu dan terlibat dengan kasus itu karena dekat dengan waktu kematian korban yang setelah dikoreksi Dr. Sumihastri sekitar pukul 2.00, tuturnya. Sebab berdasarkan hasil olah TKP tidak ditemukannya kerusakan pintu. Anjas menduga bahwa besar kemungkinan tamu yang datang di malam itu merupakan yang terlibat dengan kasus perampasan nyawa di Subang. Menurut Anjas, bahwa keterangan dari saksi sekarang sudah tidak argen lagi. Saat ini, semua harus lebih fokus terhadap kinerja penyidik Polda Jabar. Kita harus terus menaruh harapan positif kepada tim penyidik karena mereka yang wajib dan berhak menentukan tersangkanya, ucap Anjas seraya meminta semua kalangan untuk terus mengawal kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis ya guys. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap patuhi protokol kesehatan.